di hari yang cerah, yang hari dikuduskan Tuhan. Kita patut menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan di pagi hari ini, oleh karena Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk menikmati kehidupan yang penuh kasih. Pada pagi hari ini kita akan beribadah bersama di pelataran sukacita ini, dan adapun penekanan warta jemaat yang berlaku sepanjang minggu ini, yang pertama pada poin nomor 6, persembahan ibadah live streaming yang masuk pada hari Minggu mulai tanggal 3 April sampai dengan tanggal 9 April 2022. Persembahan ibadah live streaming tersebut melalui rekening Bank BPD cabang Rantepao tanggal 3 April 2022 sampai dengan 4 April sebesar Rp1.088.000. Kemudian poin yang ke-13, kegiatan pelayanan usia indah Jemaat Rantepao. Kebaktian lansia Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 April 2022 pukul 9.30 sampai dengan pukul 10.30. Pelayan Bapak Pendeta David Tiranda, Sarjana Teologi, diharapkan kepada Bapak Ibu para lansia untuk menghadiri persekutuan kebaktian tersebut di gedung pelayanan Jemaat Rantepao. Kemudian poin yang ketiga pada poin nomor 16 di warta jemaat, kegiatan para Prapaskah dan Pasca Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Rantepao dapat jelas dilihat di dalam warta jemaat nomor 16. Penekanan yang keempat pada poin nomor 17, ibadah emeritasi. Pertama, ibadah eremitasi person badan pekerja Gereja Toraja, Sinode Gereja Toraja, dan pendeta tugas khusus pada periode sebelum sidang Sinode AM ke-25 dilaksanakan pada hari Minggu hari ini tanggal 10 April 2022 dalam kebaktian Jemaat Rantepao pukul 9 waktu Indonesia Indonesia Tengah di halaman gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Mohon dukungan doa kita semua agar boleh berjalan dengan tuntunan Tuhan. Yang kedua, sehubungan dengan adanya ibadah emeritasi dilaksanakan pada tanggal 10 April 2022, maka kebaktian hari Minggu Jemaat Rantepao hanya dilaksanakan 3 kali ibadah, yaitu pukul 6 pagi, pukul 9, dan pukul 18 sore. Atas perhatian warga Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Penekanan yang kelima pada poin 18, berita duka cita. Telah meninggal dunia Bapak Yusuf Lotong atau akrab dipanggil Nenek Selsi pada hari Senin tanggal 4 April 2022 di rumah kediaman kelompok pelayanan 5. Jemaat almarhum Yusuf Lotong sekarang ini berada di rumah kediaman di kelompok pelayanan 5. Majelis Gereja dan warga Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka cita yang mendalam. Kiranya Tuhan tetap memberkati dan memberi kekuatan penghiburan kepada segenap keluarga yang berduka. Kemudian penekanan pada poin yang keenam pada poin nomor 19 di warta jemaat, anggota baru. Dengan penuh sukacita, Majelis Gereja dan warga Jemaat Rantepao mengucapkan selamat datang kepada anggota baru
yaitu kepala keluarga Alexander dan istri Marta Pakondo, dan anak-anak pertama Niel Christian Rapar, kemudian Alphonse Leonard Rapar, dan sekarang bertempat tinggal di kelompok pelayanan 3. Tuhan memberkati dalam kehidupan selanjutnya. Kemudian penekanan yang ketujuh pada poin nomor 20 tentang perjamuan kudus. Perjamuan kudus dilaksanakan pada hari Jumat Agung tanggal 15 April 2022 pukul 9 pagi. Dilaksanakan di halaman gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Mohon perhatian dan dukungan doa kita semua. Kemudian selanjutnya pada poin nomor 21 Warta Jemaat Rantepao, yaitu pelayanan peneguhan sidi peserta katekisasi. Jika Tuhan berkenan, pelayanan peneguhan sidi kepada peserta katekisasi yang telah dinyatakan lulus untuk disidi akan dilaksanakan pada hari Jumat Agung tanggal 15 April 2022 dalam kebaktian jemaat pukul 9 pagi. Mohon dukungan doa warga jemaat. Kemudian poin selanjutnya yaitu poin nomor 23, jadwal kegiatan Paskah Jemaat Rantepao tahun 2022. Dalam rangka perayaan Paskah Jemaat Rantepao ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan, dan kegiatan tersebut dapat jelas dilihat di dalam Warta Jemaat poin nomor 23. Selanjutnya pada poin 24 dalam Warta Jemaat, penerimaan siswa baru kelompok bermain Talitakum Jemaat Rantepao. Kelompok bermain Talitakum Jemaat Rantepao menerima siswa baru tahun ajaran 2022-2023 dari usia 3 sampai dengan 6 tahun. Kepada Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan anaknya, silakan langsung mendaftar ke kantor sekolah kelompok bermain Talitakum Jemaat Rantepao atau di kantor Gereja Toraja Jemaat Rantepao atau menghubungi Ibu Penatua Miske Pangemanan. Mohon dukungan dan perhatian seluruh anggota Jemaat Rantepao. Kemudian poin nomor 22, aksi Pangiu. Aksi Pangiu tahun 2022 khususnya di bulan April, kami sampaikan bahwa jumlah penerima santunan hari tua atau gaji pensiun bulan Februari 2022 adalah 351 orang dengan pembayaran sebesar 707.356.000 rupiah. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2019, setiap bulan jumlah peserta pensiun selalu bertambah seiring dengan usia yang berlaku. Dosen 65 orang tahun dan pendeta 2 dan guru tahun 60 tahun dan pegawai 58 tahun. Itu usia pensiun bagi anggota warga jemaat dalam Gereja Toraja yang bekerja di lingkungan Gereja Toraja. Dengan melihat kenyataan ini, harapan kami kiranya Bapak Ibu warga jemaat Gereja Toraja dapat memberikan persembahan melalui aksi Pangiu dengan sukacita, seperti yang diungkapkan di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberikan dengan sukacita.
Mohon kepada Majelis Gereja Jemaat Rantepao mengambil di kantor jemaat dan dibagikan kepada anggota kelompok selnya. Jadi aksi pangiu tersedia di kantor jemaat Rantepao kepada Majelis Gereja supaya mengambil formulir tersebut dan dibagikan kepada kelompok sel. Kemudian warta tambahan. Pertama, Panitia Penerimaan Siswa Baru SMA Kristen Rantepao. Sehubungan dengan berakhirnya tahun ajaran 2021-2022 dan memasuki tahun ajaran baru tahun 2022-2023, maka Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru menyampaikan jadwal penerimaan peserta didik baru SMA Kristen Rantepao untuk dididik dengan pendidikan karakter berbasis Kristiani sebagai berikut. Pertama, pengambilan formulir dan pengambilan untuk jalur penelusuran minat, bakat, dan jalur prestasi dapat diambil pada tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022. Yang kedua, pengambilan formulir dan pengembalian untuk jalur tes. Pertama, pengambilan dan pengembalian formulir dilaksanakan tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022. Yang kedua, pengambilan kartu login tanggal 27 Januari sampai dengan 28 Juni, tanggal 27 Juni sampai dengan tanggal 28 Juni 2022. Kemudian tes offline dilaksanakan tanggal 29 Juni 2022. Selanjutnya pengumuman dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2022. Lalu pendaftaran ulang dan pelunasan uang sumbangan pembangunan akan dilaksanakan tanggal 1 Juli sampai dengan 9 Juli tahun 2022. Dan masa pengenalan lingkungan sekolah akan dilaksanakan tanggal 12 Juli sampai dengan tanggal 15 Juli 2022. Informasi selanjutnya dan selengkapnya dapat menghubungi Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru di nomor telepon 0423 21070. Jemaat yang diberkati Tuhan, demikian informasi penekanan warta jemaat yang berlaku di sepanjang minggu ini. Selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat. Selamat pagi dan shalom. Mari bersama kita memuliakan Tuhan di dalam ibadah persekutuan kita pada pagi yang indah ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, perjalanan hidup manusia tidak lepas dari tantangan dan rintangan. Kadang onak duri, kadang ada kerikil yang tajam, bahkan kadang ada ombak yang ganas menghantam, sehingga membuat banyak air mata tertumpah karena beratnya beban hidup. Namun di minggu Prapaskah ke-6 ini, Minggu Palmarum, firman Tuhan menuntun kita untuk terus bersabar dengan mengarahkan mata kepada Tuhan Yesus dan tetap teguh seperti tema kita saat ini, teguh seperti gunung batu. Mari bersama kita berdiri. Segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara anak-anak memuji Dikau terus.
Dikau terus, Hosana Raja kami, Hosana Anak Daud, utusan Tuhan Allah, mubaraklah Engkau. Segala kemuliaan bagimu penebus, suara anak-anak memuji Dikau terus. Malaikat dalam surga memuji namamu, segala yang tercipta menyambut kuasa-Mu. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, ibadah hari ini yang kita rangkaikan ibadah emeritasi kedua hamba Tuhan, kita laksanakan di dalam satu pengakuan bahwa ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Salam kepada kamu dari semua orang kudus. Salam bagimu juga. Silakan duduk kembali. Mari bersama kita bermazmur bagi Tuhan berdasarkan Mazmur 31 ayat 10 sampai ayat yang ke-19. Mazmur pasal 31 ayat 10 sampai ayat yang ke-19. Kita akan baca secara berbalasan. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Dan tulang-tulangku menjadi lemah. Dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Tetapi aku kepadamu aku percaya ya Tuhan. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu. Biarlah orang-orang fasik mendapat malu. Biarlah bibir dusta menjadi keluh. Amin. Kaulah ya Allah perlindunganku. Kaulah ya Allah perlindunganku.
Dia selalu diriku kau jaga, tiada yang baik di luar sayapmu. Ya Tuhan, kau tempatku bersuaka, umat kudusmu, orang yang mulia. Itu kesukaanku di dunia. Jemaat Tuhan, kita berdiri. Dengarkanlah perintah Tuhan untuk saling mengasihi dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita sekalian. Sabda Tuhan demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Demikian sabda Tuhan. Kasih paling agung dari Tuhanku. Kasih paling agung dari Tuhanku. Kini ku sadari di dalam hatiku, Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maaf dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Ya Tuhan, inilah kami umat-Mu yang berdosa. Kami sadar bahwa dalam perjalanan hidup kami ketika penderitaan, kesulitan, kekecewaan datang menghadang, kami sering tidak setia kepada-Mu, bahkan meragukan kuasa-Mu. Di hadapan tata rahmat aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah, Yesus
Bagi kita sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Sabda Tuhan, berbahagialah orang-orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Amin. Kita akan menyatakan tanda syukur kita kepada Tuhan atas segala berkat kasih karunia-Nya dalam kehidupan kita bersama. Terlebih kita mensyukuri keselamatan yang Tuhan sudah karuniakan di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan menuntun kita bersama dalam kita menyatakan persembahan kita. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Apakah yang kau lakukan bila kau sedang gembira? Apakah yang kau nyatakan bila duka mencekam? Sesudah itu akan disambung paduan suara Jemaat Malango dan juga musik angklung. Apakah yang kau lakukan bila kau sedang gembira? Apakah yang kau nyatakan bila duka mencekam? Janganlah engkau terlena rasa yang memabukkan, atau larut dalam duka ketika datang cobaan. Kini hitung berkat Tuhan yang berlimpah tak terkira. Meskipun dalam cobaan, ucap syukur padanya. Sukacita senantiasa, sukacita dalam Tuhan. Kebaikan harus nyata, bercahaya cemerlang. Janganlah engkau khawatir tentang hidup apa jua, dan cemas harus berakhir, karena Tuhanmu dekat. Dan nyatakan pada Tuhan keinginan dan pintamu dalam doa permohonan, dan ucapkanlah syukur. Paduan suara Jemaat Malango. Sesudah itu disambung musik angklung.
di segala waktu. Pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalamnya semua rancangannya. Pujilah Tuhan, wahai jiwaku, jangan lupakan kebaikannya. Pujilah Tuhan, wahai jiwaku, pujilah Dia selamanya. Marilah kita muliakan betapa besar, betapa ajaibnya pekerjaan, betapa besar, betapa ajaibnya pekerjaanmu. Pujilah Tuhan, wahai jiwaku, jangan lupakan kebaikannya. Pujilah Tuhan, wahai jiwaku, pujilah Dia selamanya. Marilah nyanyikan, marilah muliakan dan nyanyikanlah keagungannya. Betapa besarnya Tuhan, betapa besarnya Tuhan, pekerjaanmu ya Tuhan, pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalam, dan sangat semua sangat dalam semua rancanganmu. Pujilah Tuhan, wahai jiwaku, jangan lupakan kebaikannya. Pujilah Tuhan, wahai jiwaku, pujilah Dia selamanya. Mari muliakan, mari muliakan, mari nyanyikan, mari nyanyikan, mari muliakan, mari muliakan, marilah muliakan, marilah nyanyikan. Pujilah Tuhanmu, pujilah Tuhanmu, jangan lupakan kebaikannya. Pujilah Tuhanmu, wahai jiwaku, pujilah Dia selamanya. Pujilah Tuhanmu, wahai jiwaku, pujilah Tuhan selama-lamanya, terpujilah Tuhan selama-lamanya, selama-lamanya.
hidupku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Segala yang kami punya adalah milik-Mu Tuhan. Hidup dan kehidupan kami, termasuk yang boleh kami kumpulkan lewat pundi persembahan pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati dan juga tangan-tangan yang mengelolanya, sehingga itu boleh dipakai dalam pekerjaan-Mu yang masih ada pada masing-masing kami, dan yang kami akan cari ke depan. Tuhan beri hikmat kepada kami, sehingga kami boleh mempergunakan sesuai dengan kehendak-Mu. Nama-Mu saja dipuji dan dikuduskan. Ini doa syukur kami Tuhan, yang kami bawa dalam anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ungkapan syukur atas persembahan kita bersama, kita memuliakan Tuhan. Pakailah waktu anugerah Tuhan. Pakailah waktu anugerah Tuhan, hidupmu singkat bagaikan kebal. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan kekal. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Saudara-saudara, kita tunduk kepala berdoa untuk pemberitaan firman. Kita berdoa. Kami tahu ya Tuhan, kami bisa tetap berdiri teguh dan kokoh sampai hari ini. Semua karena kasih karunia, anugerah kebenaran yang Kau anugerahkan dalam diri kami masing-masing. Kami melihat ke belakang jejak-jejak perjalanan hidup kami
yang sungguh syarat dengan ragam kelemahan dan keterbatasan. Tapi kami tahu kami boleh terus berada sampai pada hari ini. Hidup dengan baik melayani Tuhan sekian tahun lamanya. Semua boleh terjadi karena pertolongan Tuhan, karena kasih karunia, anugerah kebenaran yang Kau berikan bagi kami. Kami mau mendengarkan isi hati Tuhan hari ini. Kami ingin mengerti betapa luar biasa pertolongan Tuhan. Kami ingin memahami betapa luar biasa Tuhan anugerahkan kebenaran bagi kami. Sehingga apapun beban hidup hari ini, kami akan terus berdiri kokoh dan teguh seperti gunung batu. Tolong hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau. Ambil alih pemberitaan firman dari tempat ini kata demi kata. Tuhan berkenan berbicara melampaui segala kelemahan, keterbatasan, bahkan ketidaklayakan hamba-Mu. Dan biarkan Bapa hari ini, sabda Tuhan sungguh boleh ambil tempat yang terbaik dalam kehidupan kami. Berbicaralah Bapa, berbicaralah. Nyatakan isi hati kehendak Tuhan buat kami sekalian. Dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Terpuji nama Tuhan. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, bahagian firman Tuhan yang pertama dari Yesaya pasal 50, Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-11. Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai ayat 11. Firman Tuhan, ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang, ngengat akan memakan mereka. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah-Nya. Sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api dan yang memasang panah-panah api, masuklah ke dalam nyala apimu dan di tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu pasang. Oleh tangankulah hal itu akan terjadi atasmu. Kamu akan berbaring di tempat siksaan. Amin. Firman Tuhan. Sidang jemaat, pembacaan yang kedua, firman Tuhan, kita buka di dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini.
hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian firman Tuhan. Haleluya, 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 amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bacaan Injil hari ini saudara Injil Lukas pasal 22 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-23. Injil Lukas pasal 22 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-23. Saya bacakan firman Tuhan, kita dengarkan dalam hati sabda Tuhan demikian. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan inilah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Demikian Injil Yesus Kristus, sabda Tuhan Allah bagai dirus hujan. Sabda Tuhan Allah bagai
Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, itu 3 bacaan yang dibaca hari ini dalam minggu Palmarum, minggu Prapaskah yang ke-6. Saudara-saudara, saya ingin bertolak dari terkait dengan tema teguh seperti gunung batu dan juga bahan utama yang ditetapkan dalam membangun jemaat. Saya ingin bertolak dari bacaan yang pertama dari firman Tuhan. Dari Injil, dari kitab Yesaya pasal 50 ayat 7. Firman Tuhan bilang begini saudara-saudara, saya pikir ini menarik sekali. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak akan mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu. I set my face like a flint. Tidak bergeming sedikit pun. Saya meneguhkan hatiku seperti gunung batu sebab saya tahu saya tidak akan mendapat malu. Ada pertanyaan menarik saudara, kalau Bapak Ibu baca perikop ini dengan baik, pertanyaan yang paling mendasar begini. Apa yang bisa membuat seorang hamba Tuhan bisa meneguhkan hatinya seperti teguh seperti gunung batu ketika ayat 6 dia bilang begini saudara-saudara. Saya beri punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Apa yang bisa membuat seorang hamba Tuhan bisa teguh dan kokoh, yakin bahwa dia tidak akan dipermalukan, padahal fakta sebegitu banyak orang menunjuk ke dia. Apa yang bisa membuat seorang hamba Tuhan teguh dalam pelayanannya ketika, coba bayangkan ayat 6 dia katakan, semua orang menunjuk kepada diriku, dinodai, diludahi. Saya berpikir, bagaimana saya bisa yakin saya tidak ternoda, padahal saya diludahi banyak orang. Sampai dia katakan, saya baca dalam, I set my face like a flint. Tidak bergeming sedikit pun, kokoh sekali. Pertanyaannya, itu pertanyaan paling mendasar. Apa yang bisa membuat ada penghinaan yang begitu hebat luar biasa, ada noda yang luar biasa yang orang taruh di dalam hidup saya, tapi saya begitu percaya hidup saya pasti tidak ternoda. Saya diludahi, tapi saya percaya saya tidak ternoda. Kalau baca firman Tuhan hari ini luar biasa ya, dia bilang ada orang-orang, bukan satu orang, ada orang-orang, banyak orang, bukan satu orang yang memukul dirinya. Ada orang-orang, banyak orang, bukan satu orang yang mencabut janggutnya, menodai, meludahi dirinya. Ini penghinaan yang bukan dilakukan 1-2 orang, tapi penghinaan yang betul-betul dilakukan di depan banyak orang. Dan hari ini saya pikir dengan media massa luar biasa. Orang itu bisa dihina luar biasa. Kejahatan, satu kesalahan kecil bisa seluruh Indonesia, seluruh dunia tahu. Coba bayangkan. Saya bilang, saya baca-baca pemazmur, saya bilang, iya apa, kitab Yesaya, saya bilang ini kalau Yesaya hidup dalam zaman sekarang masih gak dia bisa kokoh gitu loh. Ada kata dia dibully habis-habisan di medsos, coba bayangkan lah, di fitnah luar biasa. Semua menunjuk ke dia diludahi, dihina. Coba bayangkan ya, ayat 6 dia bilang gini loh. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Dia tidak ternoda, dia percaya dirinya tidak ternoda bukan karena dia tidak dinodai. Dia diludahi, dia dinodai. Tapi dia percaya saya tidak akan ternoda. Saya bilang gimana bisa? Keyakinan macam apa? Apa yang luar biasa yang dia bayangkan, yang membuat dia betul-betul percaya bahwa meskipun ada begitu banyak penghinaan, saya percaya saya akan tetap teguh seperti gunung batu. Saya pikir-pikir, keyakinan macam apa yang orang ini miliki tentang Tuhan. Saya juga ingin seperti dia. Saya juga ingin seperti dia yang meskipun dicaci saya teguh. Saya juga ingin seperti dia yang meskipun dihujat, diludahi, saya teguh. Saya bilang apa yang dia pikirkan tentang Tuhan sebenarnya. Apa yang ada dalam otaknya tentang Tuhan. Apa yang membuat dia percaya bahwa meskipun 1 juta orang menghina dia tidak akan pernah merasa terhina. Saya ingin seperti dia. Saya ingin seperti hamba Tuhan ini. Yang meski direndahkan 1 juta orang tidak perlu merasa diri rendah. Yang meskipun dihina orang tidak harus merasa diri terhina. Yang meskipun diludahi orang dia tetap percaya dia tidak akan pernah ternoda. Dia tidak berusaha membalas hinaan dengan hinaan. Membalas cacian dengan cacian. Makian dengan makian. Atau membela dirinya. Yang dia lakukan cuma satu.
Saya akan meneguhkan hati seperti keteguhan gunung batu. Saya akan teguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu. Bapak Ibu ingat, berapa banyak orang yang mati, merana, karena tak kuat menanggung rasa malu. Kalau baca biografi, saya Sobat Church tadi malam iseng saya buka search di Google orang-orang yang suicide, memutuskan untuk bunuh diri karena rasa malu. Dan didaftarkan dari situ orang-orang hebat yang sangat terkenal, artis-artis yang kemudian meminta mengakhiri hidupnya. Saya bilang luar biasa itu. Rasa malu itu bahkan tidak bisa dipikul oleh orang-orang yang sangat hebat sekalipun. Gak bisa dia pikul beban aib. Orang hebat, orang terkenal, orang siapapun. Saya jadi paham ketika tadi Mazmur mengatakan, coba Mazmur tadi mengatakan, sampai dia katakan hidupku sangat merana. Karena apa? Jadi bisik-bisik orang. Makanya dia bilang sama Tuhan, Tuhan saya berdoa jangan sampai saya mendapat malu. Bapak bisa bayangkan, begitu banyak orang yang begitu menderita di akhir hidupnya, di dalam perjalanan hidupnya. Karena apa? Tak kuat menanggung aib. Seorang ibu yang harus keluar dari tahanan, panjang masa penahanan, tapi kemudian ditanya seorang wartawan, tapi yang saya pikir jadi beban adalah, karena dia bilang, yes, semua berita tentang kejelekan saya itu terekam di media digital. Orang bisa cari gitu loh. Yang saya yang paling terbeban adalah ketika anak saya mulai dewasa dan dia cari tahu. Coba bayangkan. Beban masa lalu yang selalu akan terrecord. Selalu akan diingat. Hari ini kita sudah baik tapi diucapkan kembali, diungkit kembali. Saya bilang, andai kata dulu hamba Tuhan ini hidup pada masa seperti ini, masihkah saya bisa teguh seperti gunung batu? Masihkah saya percaya meskipun seluruh wajah menunjuk ke saya masih bisa berdiri kokoh, teguh seperti gunung batu. Saya bilang apa yang dipikirkan Yesaya, apa yang dipikirkan hamba Tuhan ini. Saya juga ingin seperti dia. Saya ingin seperti dia. Yang meskipun sejuta makian cacian terarah pada diri saya ingin seperti dia, teguh seperti gunung batu. Saudara, itu pertanyaan yang penting. Menarik sekali. Ayat 8 dia bilang begini saudara. Jadi kalau ditanya apa yang buat dia teguh saat semua telunjuk menghadap ke dirinya. Saat semua cacian diludahi, dinodai luar biasa. Semua kesalahan ditimpakan kepada dirinya. Apa yang membuat dia kokoh? Ayat 8 dia bilang begini. Saya baca ayat 7 ya, saya teruskan ke 8 biar nyambung. Tapi Tuhan telah menolong aku. Sebab itu aku tidak akan mendapat noda meskipun dinodai. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Sebab apa? Ayat 8. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Ayat 9. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Saya kalau ditanya apa yang membuat dia kokoh? Satu keyakinan. Bahwa apa? Yang membuat, yang menentukan saya benar bukan orang lain. Tapi Tuhan. Tuhan yang menyatakan saya benar. Saya bayangkan ini mungkin kesulitan kita. Yang kadang-kadang lebih memilih hidup menurut pandangan orang ketimbang hidup menurut pandangan Tuhan. Banyak-banyak kali kita lebih coba menyenangkan hati manusia ketimbang menyenangkan hati Tuhan. Kita melakukan hal-hal yang kadang-kadang kita udah kok. Sedangkan lama letongkon biasa. Kok makin aku abang apa di bapon aku tahu dah kok. Jarang-jarang aku tahu apa aku kipong itu dah kowe. Saya itu persoalan. Coba bayangkan
Dia katakan apa? Semua orang menghina, menuduh dia, tapi apa yang terjadi? Dia tetap meneguhkan hati kepada Tuhan, teguh seperti gunung batu. Dia sama sekali tidak bergeming. Sebab apa kata dia? Dia yang menyatakan aku benar sudah dekat. Kalau Tuhan bilang aku benar, siapa yang bisa bilang saya salah? Satu keyakinan yang luar biasa. Betapa yang akan membenarkan diri saya adalah Tuhan sendiri. Kalau ingat, saya ketika baca ini langsung ingat perempuan dalam Injil Lukas pasal 7. Ingat cerita itu Bapak Ibu? Lukas pasal 7 yang datang membasuh kaki Tuhan di rumah Simon orang Farisi. Dalam cerita itu dikatakan dia seorang perempuan berdosa. Seluruh kampung tahu dia perempuan berdosa. Tuan rumah Simon orang Farisi itu tidak menginginkan dia dalam pesta itu. Tapi yang luar biasa adalah meskipun semua orang dalam rumah itu tahu dia perempuan berdosa, meskipun perempuan itu tahu bahwa tuan rumah tidak menginginkan dia masuk ke dalam, dia tetap memilih masuk ke dalam meskipun dia tahu dia akan dihina. Sebab apa? Saya bilang sederhana, dia memilih tetap masuk ke dalam meskipun dia tahu dia akan dihina, dia tetap masuk ke dalam membasuh kaki Tuhan. Sebab apa? Yang dia mau dengarkan, yang dia percaya bukan omongan orang tentang dirinya. Yang dia mau dengarkan adalah apa? Penilaian Tuhan atas dirinya. Saya teguh. Karena apa? Dia yang membenarkan aku sudah dekat. Membenarkan aku. 2 minggu lalu, saya khotbah di sini. Saya kasih ayat yang menarik sekali saudara-saudara. Itu jelas banget ya. Visi yang Tuhan berikan kepada Nabi Zakaria tentang imam besar Yosua di hari penghakiman. Bapak Ibu baca, apa yang terjadi? Seorang imam besar, ya. Jadi imam besar itu satu aja, mulai dari Harun sampai terakhir. Ya. Selalu satu saja, satu. Jadi dia orang yang paling top dalam kehidupan peribadahan umat Israel. Pada zaman imam besar Yosua, apa yang terjadi dengan dirinya ketika dia dihakimi di hadapan Tuhan? Luar biasa saudara. Dalam kitab Zakaria pasal 4 ayat 1 sampai 4 saya bacakan. Ya. Dia bilang begini, Bapak Ibu dengarkan. Zakaria 4 ayat 1 sampai 4. Penglihatan tentang imam besar Yosua. Dia bilang begini. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua. Imam besar ya. Bukan sekedar imam. Imam besar. High priest. Ia memperlihatkan kepadaku seorang imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan. Sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Jadi kerjaan iblis itu suka mendakwa rupanya. Yang jaksa nggak usah tersinggung gitu. Alkitab yang bilang nih. Jadi di hari penghakiman coba lihat ya. Imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan. Dan iblis mendakwa. Saya pikir tuh ya jadi suka nyalain orang selalu. Ya Pak Tito ya. Selalu cari-cari kesalahan orang. Selalu nyari kesalahan orang. Dicari terus. Semua yang lalu. Karena sudah tahu 10 tahun lalu dulu kau begini. Semua dicari. Coba lihat ya. Iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau hai iblis, Tuhan menghardik engkau hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api gitu. Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor. Waktu ia berdiri di hadapan malaikat itu. Pakaian seorang imam besar pun bisa kotor ternyata. Dia bisa kotor karena dirinya sendiri, juga bisa kotor karena perbuatan umatnya. Alkitab mengatakan ketika visi yang Tuhan berikan kepada Imam Zakaria, Nabi Zakaria, ketika imam besar Yosua berdiri di hadapan takhta Allah. Dia mengenakan pakaian yang kotor sampai iblis selalu mendakwa dia, selalu cari kesalahannya, selalu menuding kesalahannya. Saya ketika baca ini, saya jadi takut-takut itu selalu cari-cari kesalahan orang. Kok tak share karena pengkarangan namuan untuk ikut pokok teh. Benar. Coba bayangkan ya. Saya bacakan. Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu. Yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya. Tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya.
Malaikat Tuhan katakan, lepaskan pakaian yang kotor itu daripada dirinya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku mengenakan kepadamu pakaian pesta. Jadi pendeta Alfred ketika berdiri di hadapan Tuhan, ternyata jubahnya kotor sekali. Dan karena jubahnya kotor, semua orang menuding dia. Semua kejahatannya, semua kesalahannya, semua masa lalunya, semua keburukannya diungkit. Tapi kata malaikat Tuhan, lepaskan pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kenakan jubah pesta, jubah kebenaran. Saudara, saya bisa teguh kalau saya tahu bahwa Tuhan berikan kebenaran itu. Saya bisa teguh kalau saya percaya suara Tuhan, penilaian Tuhan itu lebih penting dari penilaian sejuta orang yang lain. Saya bisa kokoh kalau saya yakin suara Tuhan, kebenaran yang Tuhan berikan, itu jauh lebih berharga dari sejuta cacian yang orang mungkin berikan. Luar biasa. Luar biasa. Saya bisa teguh seperti gunung batu. Saya bisa kokoh seperti gunung batu. Bukan karena ada kebaikan yang luar biasa dalam diri saya, bukan. Tapi karena Dia yang memberikan kebenaran itu sudah dekat. Dia berikan kebenaran itu. Ingat bacaan tadi jubah ya. Ingat bacaan 2 minggu lalu. Prodigal son, anak yang hilang. Ya. Prodigal son itu sebenarnya anak yang boros gitu ya. Tapi luar biasa kan. Dia habiskan harta orang tuanya. Dia pakai berfoya-foya, hidup dengan pelacur. Tapi ketika dia bilang, saya harus kembali ke rumah Bapa. Nggak usah saya jadi anak. Cukup jadi hamba aja, yang penting saya bisa makan. Soalnya saya anak, tapi hidup hambanya Bapak aku lebih bagus dari saya. Cuma Bapak Ibu ingat, ketika dia memutuskan kembali, Injil Lukas 15 mengatakan, ketika sang ayah itu melihat anaknya dari jauh, dia berlari, merangkul, mencium dia. Dan Tuhan bilang, Bapak bilang apa? Ambilkan the best robe, ambilkan jubah yang terbaik. Yakub punya 12 anak. Yang paling disayang siapa? Yusuf. Yang dibikinkan jubah siapa? Yusuf. Jubah, kebenaran, kasih Tuhan dipakaikan kembali pada diri. Coba bayangkan saudara. Saya kokoh, saya teguh bukan karena yang lain. Saya bisa teguh, saya bisa kokoh. Karena apa? Karena kebenaran yang Tuhan anugerahkan. Saya baca beberapa bagian kitab Yesaya. Ya, saya baca beberapa pasal ke belakang. Ya, saya beberapa kali baca bagian ini. Tapi dalam perspektif itu yang saya bilang firman Tuhan itu selalu hidup ya. Kondisi kita itu membuat firman Tuhan itu bisa bicara yang lain. Ada hal yang lebih menonjol yang lain. Ya. Luar biasa. Ya. Yesaya 61 ayat 7 dia bilang begini. Yesaya 61 ayat 7. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat. Dan sebagai ganti noda dan ludah. Saya ketika baca Yesaya 50 noda ludah. Saya coba search di dalam kata noda dan ludah yang muncul lagi di kitab Yesaya. Dan menarik sekali muncul di situ. Ya. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat. Sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu. Maka kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat. Dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaan. Saya percaya tentang pemulihan yang Tuhan berikan. Alkitab memang mengingatkan betapa luar biasa. Saat seluruh telunjuk menunjuk ke kita. Saat orang, saya bayangkan orang-orang mencabut janggut. Orang-orang mencabut janggut badan. Beta apa pisau silek sangat lo jadi. Tapi kan mencabut janggut ini dipaksa gitu ya. Sebuah hal yang harusnya ada dipaksa orang. Ada sikar ibu itu demi. Bisa dibayangkan ini penghinaan betul-betul yang luar biasa. Tapi Tuhan katakan sebagai ganjaran
sebagai bentuk pemulihan Tuhan dari penghinaan 2 kali lipat yang kau alami. Engkau akan mendapat warisan 2 kali lipat, sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Naomi, Bapak Ibu. Ingat Naomi. Nenek moyang. Disebut dalam garis keturunan, tapi dari Ruth, nenek moyang Tuhan Yesus. Ingat Naomi. Dia pergi merantau, tinggalkan kampungnya Bethlehem. Pergi merantau pasti untuk kehidupan yang lebih baik. Tapi apa yang terjadi di rantau? Dia kehilangan suaminya. Dia kehilangan kedua anak laki-lakinya. Harapan untuk hidup yang lebih baik tidak tercapai. Yang terjadi adalah hidupnya merosot luar biasa. Dia kehilangan suami, 2 anak laki-laki yang selama ini menopang hidupnya. Yang luar biasa adalah semuanya meninggal. Dia jatuh ke titik yang paling bawah. Itu dia sebabnya dia harus kembali ke kampungnya sebagai orang yang kalah. Tidak ada ciri-ciri perantau yang berhasil. Dia kembali ke kampung sebagai orang yang kalah. Rasa hina. Sampai ketika dia ketemu orang-orang di kampungnya. Orang bilang, oh Naomi titio. Naomi kan. Dia bilang, jangan sebutkan aku Naomi. Sebutkan saja aku marah. Sebab pahit sekali hidup ini. Dia kehilangan segala-galanya. Penghinaan, rasa hina luar biasa. Tapi saya katakan, apakah hanya sampai di situ kehidupan Naomi? Ternyata tidak. Rut 4 ayat 15 mengatakan, begitu anak mantunya Rut menikah dengan Boas. Dan lahir anak bagi mereka yang kemudian menjadi garis keturunan sampai Raja Daud sampai kepada Yesus Kristus. Rut 4 ayat 15 saya suka sekali kata-katanya. Dia bilang begini. Dialah yang akan menjegarkan jiwamu, memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih Naomi. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya. Perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dia kehilangan suami, dia kehilangan 2 anak laki-laki. Tapi menantu perempuan yang ada sekarang pada dirinya itu lebih berharga dari 7 anak laki-laki katanya. Coba lihat bagaimana Tuhan memulihkan hidup mereka. Rasa malu yang dulu begitu membebani ketika dia pulang kampung, Tuhan ubah. Yusuf. Ingat Yusuf. Seluruh telunjuk saudaranya menghakimi dia. Seluruh telunjuk saudara menghakimi. Seluruh saudara menjual, membenci, iri kepada dirinya. Seluruh saudara sepakat menfitnah dia. Coba bayangkan ke seluruh rumah, seluruh kampung, seluruh tetangga kompak fitnah kita. Kita mau jelaskan pun orang gak percaya. Kadang-kadang saya berpikir lebih baik diam. Karena memang orang lebih suka percaya yang buruk-buruk gitu. Makanya kalau ada berita jelek itu gampang nyebar. Tapi kalau berita bagus jarang nyebarnya. Lebih cepat viral itu berita buruk gitu. Coba bayangkan saudara. Apa yang terjadi dengan Yusuf? Seluruh saudara membenci. Seluruh saudara sepakat menfitnah. Difitnah istri majikan. Hidup harus terpenjara. Dilupakan orang. Pertanyaannya, haruskah dia tenggelam untuk selama-lamanya? Ternyata tidak. Tuhan angkat dia ke tempat yang terbaik. Saya bilang sama orang-orang, kalau ditanya anak Yakub yang paling sakit hidupnya, orang akan bilang Yusuf. Anak Yakub yang paling pahit hidupnya siapa? Yusuf. Anak Yakub yang paling menderita hidupnya siapa? Yusuf. Anak Yakub yang paling pahit hidupnya siapa? Yusuf. Tapi kalau saya balik pertanyaannya, siapa anak Yakub yang paling diberkati hidupnya? Saya juga akan mengatakan, Yusuf. Ganjaran dari rasa malu yang kau terima. Ganjaran dari noda dan ludah yang kau terima. Pemulihan dari Tuhan. Luar biasa saudara. Yang terakhir.
Yang jadi pertanyaan adalah, apa yang harus buat saya percaya bahwa betul-betul penghinaan ini Tuhan tiadakan? Apa yang harus buat saya percaya bahwa betul-betul kebenaran itu Tuhan sudah berikan? Apa yang buat saya percaya? Apa yang harus buat saya percaya? Apa yang harus buat saya yakin betul-betul bahwa seluruh noda telah Tuhan tiadakan. Dan sekarang saya sudah mengenakan jubah kebenaran. Sekali lagi, saya mau teguh seperti gunung batu. Saya mau teguh seperti gunung batu. Tapi Pak Pendeta, apa yang harus buat saya percaya bahwa betul-betul penghinaan itu telah Tuhan singkirkan dan kebenaran telah Tuhan berikan. 2 Korintus 5 ayat 21 bilang begini. Dia yang tidak mengenal dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya apa? Supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Mengingatkan kita tentang penderitaan Kristus. Dia yang tidak mengenal dosa, dia tidak berdosa, harus jadi dosa. Supaya apa? Saya benar. Jadi kalau dalam kitab Nabi Yesaya, ayat yang populer, kitab Nabi Yesaya 53, dikatakan, ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Coba bayangkan. Ia dihina, dihindari orang, penuh dengan kesengsaraan. Semua orang menutup mukanya terhadap dia. Ia tidak berdosa, tidak bersalah. Tapi mengapa ia dihina? Yesaya 53 ayat 4 mengatakan, sebab apa? Sesungguhnya penyakit kita, sengsara, penghinaan kita yang ditanggungnya. Saya percaya Tuhan sudah berikan jubah kebenaran. Saya percaya saya tidak harus perlu merasa hina dengan semua masa lalu. Tuhan gak mau saya selalu terbelenggu dengan semua penghakiman orang yang tidak perlu buat Tuhan. Peristiwa 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun lalu. Namun melom tu tahu temo diungkit terus. Tuhan gak mau. Kenapa? Rasa malu yang harusnya saya pikul telah diambil oleh Tuhan. Sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya. Rasa hina kita yang ditanggungnya. Kesengsaraan kita yang dipikulnya. Makanya saya bilang, ketika hidupmu rasa beban berat, jangan pernah kau pikul sendiri sebab kau gak akan kuat. Jangan seperti Adam dan Hawa, saya bilang. Yang ketika dia berdosa, Tuhan tanya di mana engkau? Dia lari menyembunyikan diri karena dia telanjang. Dan apa yang terjadi? Dia mencoba menutupi ketelanjangannya dengan ambil daun-daun. Tidak mungkin kau tutupi aibmu sendiri. Ketika saya terbeban, saya jangan pikul sendiri. Jangan tanggung sendiri. Gak bisa kau pikul aibmu. Gak bisa kau pikul bebanmu. Gak mungkin kau tanggung cacian orang. Gak mungkin kau tanggung hinaan orang. Gak bisa. Saya gak kuat. Seberapa kuat kita? Saya hanya bisa kokoh kalau saya tahu yang membenarkan saya Tuhan. Saya bilang jangan biarkan orang selalu mendakwa dirimu dengan sebuah hal yang sudah lewat. Sudah. Saya bisa kokoh. Saya bisa teguh. Karena apa? Karena Kristus menanggung penderitaan itu. Dia teguh. Harusnya janggutnya Pendeta Alfred yang ditarik ini. Tapi Tuhan ambil. Harusnya Pendeta Alfred yang diludahi. Tapi Tuhan ambil. Jangan tanggung sendiri. Seperti Adam dan Hawa. Kalau baca cerita kitab Kejadian itu kan.
Dia ambil daun-daunan tutupi ketelanjangannya, tapi kan ternyata nggak bisa. Nanti yang tutup siapa? Tuhan. Dengan kulit binatang. Berarti ada pengorbanan pertama. Satu ya. Tuhan yang mengambil dari kulit binatang buat pakaian untuk mereka. Tuhan yang bisa menutupi, bukan dirimu. Jadi saya bilang jangan pernah biarkan dirimu menanggung beban itu seorang diri. Tuhan sudah menanggung beban itu. Mengambil alih penghinaan itu. Itu sebabnya Saulus bisa melayani. Meskipun masa lalunya begitu buruk. Itu sebabnya Petrus bisa melanjutkan pelayanan meskipun dia sempat 3 kali menyangkali Kristus. Ya karena Petrus ikut tes proponen marin tanah lulus. Saya pental mau sama ditambah kemarin. Nah. Coba bayangkan. Itu sebabnya Saulus bisa melayani Tuhan. Itu sebabnya Petrus bisa melayani Tuhan. Saya buka-buka Injil Lukas yang jadi bahan utama kita. Itu sebabnya Sakeus. Wah, saya suka banget untuk menjelaskan kasih Tuhan tentang Sakeus. Sebab di Injil Lukas itu diceritakan luar biasa tentang hebatnya kasih Tuhan. Yang memungkinkan seseorang dengan penghakiman, rasa hina yang luar biasa itu bisa melayani Tuhan. Injil Lukas tadi bacaan kita dan Sakeus itu hanya dalam Injil Lukas. Sakeus bisa melayani. Bapak Ibu, apa istimewanya Sakeus? Saya bilang Sakeus itu orang yang jangankan dalam pandangan manusia. Sebenarnya lah tapu motif yang kudin way bisa kerang-kerang apa sih teh. Sakeus itu bukan orang dalam pandangan manusia. Jangankan dalam pandangan manusia, dalam pandangan Tuhan pun susah melayani. Dalam pandangan Tuhan, bukan dalam pandangan manusia, dalam pandangan Tuhan. Bapak Ibu ingat cerita ya kan? Itu bagus sekali dalam Injil Lukas tuh. Sakeus itu pasal 19. Dan sebelum pasal 19 itu ada cerita tentang di pasal 18 orang muda yang kaya. Bapak Ibu ingat cerita itu orang muda yang kaya. Waktu dia mengikut Tuhan Yesus, Tuhan apa yang harus kuperbuat supaya aku beroleh hidup yang kekal? Apa kata Tuhan? Hormati orang tuamu ya, makanya sampai tempo bisa dari sekolah minggu. Satu lagi kata Tuhan, apa itu? Jual hartamu bagikan kepada orang miskin. Apa kata orang muda yang kaya itu? Oh ya toh. Yang dalam melayani nak bisa tapi anda milasuan ambaluk baru tahu ya toh. Apa kata Tuhan waktu itu? Alangkah sulitnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Sulit sekali orang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Lebih mudah, hafalkan? Sulit sekali orang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Lebih mudah, seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk sorga. Yang bilang begitu siapa? Tuhan Yesus lah. Jadi tongan raka kira-kira. Tongan, sulit orang kaya masuk surga. Tongan raka. Puang Yesus pokare teh tongan raka. Tongan, masih mau kaya. Oh. Coba lihat biar kita paham nih. Sulit sekali orang kaya masuk surga. Kata siapa? Kata Tuhan. Pasal 18. Lebih mudah seekor onta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan sorga. Murid-murid langsung bilang begini, kalau begitu Tuhan siapa yang mau diselamatkan? Apa kata Tuhan Yesus waktu itu? Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan apa yang terjadi? Setelah pasal 18 langsung pasal 19 Sakeus. Sakeus itu apa? Sakeus itu kepala pemungut cukai. Sakeus itu kepala pemungut cukai, ya. Dia kepala pemungut cukai, ya. Jadi kalau pemungut cukai dia kepalanya, ya. Jadi kalau pemungut cukai kaya, dia kaya sekali. Kalau pemungut cukai berdosa, dia kepalanya, dia berdosa sekali. Jadi kayanya kaya sekali, dosanya dosa sekali. Tapi apa yang terjadi? Langsung di pasal 19, seorang yang sangat kaya dan sekaligus sangat berdosa, Tuhan izinkan menerima kasih karunia dan keselamatan dari Tuhan. Waktu Sakeus bertobat, Tuhan bilang hari ini terjadi keselamatan dalam rumah orang ini. Coba bayangkan ya. Jadi bisa kaya toh? Bisa asal seperti Sakeus. Bagaimana Sakeus? Setengah dari harta milikku kuberikan orang miskin. Setengah Pak, bukan sepersepuluh, setengah. Jadi bisa kok misugi susi Sakeus tapi setengah. Oh kira itu setengah leh. Setengah deh. Setengah dari milikku kuberikan kepada orang miskin dan
Kepada orang yang pernah kuperas, kembalikan 4 kali lipat. Mau watang lu teh. Wah, mau watang orang beli itu pandita. Wah, nampung isu kempokan itu. Itu yang membuat saudara-saudara, orang seperti Sakeus pun bisa melayani. Karena apa? Tuhan berikan kebenaran. Hari ini kita bersyukur, ini momentum yang luar biasa. Hari ini kita ada di Minggu Prapaskah yang ke-6, Minggu Palmarum. Hari Jumat depan kita akan masuk dalam peringatan kematian Kristus. Dan hari ini juga kedua hamba Tuhan yang luar biasa setia, Bapak Pendeta Musa Salusu, hamba Tuhan, orang tua kami, orang tua kita sekalian. 32 tahun melayani. Saya pikir luar biasa banyak hal yang boleh diberikan. Luar biasa. Sampai hari ini masih sehat. Untuk masuk dalam emeritas itu dari kata Latin emerare yang berarti penghargaan, dihargai. Karena tidak semua orang bisa memasuki masa emeritasi. Yang pasti dia harus sehat. Ya toh? Yang tidak sehat tuh kami sebut Pak Musa ini sekarang ketum emeritus. Jadi pira tuh ketum emeritus nanti ada Pak Anggu, ada Pak Banti sakit kok mantan ketum, kita bilang saja ketum emeritus. Kemana kami soal Pak Asekum si pakar itu Pak. Jadi untuk masuk masa emeritasi harus sehat. Ya toh, ya nah kesehatan kok. Labi yang tadi Pak Duku, labi upaya Pak ketum emeritus komandan aku. Biasa kukur rumah aku nah sehat banget waktu Pak ketum emeritus. Harus sehat dan setia. Tiba pada masa itu. Dan betul-betul luar biasa, 32 tahun Bapak Pendeta Musa Salusu, Ibu Pendeta Arsi, 30 tahun. Ya. Panjang sekali sejarah perjalanan. Saya pikir ada banyak murid-muridnya, Ibu Arsi juga di sini, nah, termasuk Pak Pendeta David. Di sudah kok mengiringi aku, kok ya buar karena om kolam baik itu nada ikut Ibu Pendeta Arsi, bisa buat mulai nada sulit itu ya, om itu. Luar biasa. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Tuhan anugerahkan 2 orang hamba Tuhan yang luar biasa. Tuhan pakai 32 tahun, 30 tahun lebih dalam perjalanan yang panjang sekali. Pasti di sana sini banyak sekali suka dan duka yang dialami. Tantangan. Tapi kita bersyukur hari ini. Kita boleh berjumpa dengan kedua hamba Tuhan ini dalam keadaan mereka kokoh dan teguh. Mereka teguh. Bukan karena kekuatan dari diri sendiri. Tapi karena kebenaran yang Tuhan berikan. Kebenaran yang Tuhan anugerahkan. Bersama keluarga, mereka boleh melayani Tuhan dengan luar biasa. Tuhan menolong Bapak Ibu sekalian. Tuhan melanjutkan pemeliharaannya dalam kedua hambanya. Untuk terus melanjutkan pelayanan di tengah-tengah kehidupan seluruh jemaat Tuhan. Pak Pendeta Musa Salusu, ini masih diberikan tanggung jawab ketua panitia sidang raya. Wah, event ini tanggung jawab yang besar sekali Bapak Ibu Saudara. Ya. 2 tahun lagi, tak pernah masih nih. Tidak lama lagi. Kami betul-betul harapkan, kemarin sudah ada sosialisasi dengan ketua-ketua klasis, bagaimana kita semua akan berpartisipasi. Saya sudah jelaskan panjang lebar kemarin dinamika dalam persidangan sidang raya PG di Sumba, sampai kemudian Gereja Toraja pada akhirnya kemudian menjadi host Tuan dan Nyonya Rumah untuk sidang raya. Ini kita manfaatkan sebaik mungkin. Mungkin 4.000 orang akan datang ya, Ibu Eri, dari seluruh Indonesia, dari beberapa belahan dunia yang lain. Yang nala di Kampeto jadi tuan rumah berikut bisa 400 tahun lagi teman tuan rumah. Nah, karena 90 lebih hampir 100 mungkin anggota gereja PG, 5 tahun 1 kali. Jadi nanti gilir nasang si bisa untuk apa ratu tahun namanya di Lambio. Tuhan menolong Bapak Ibu sekalian, Tuhan meneguhkan hati kita sekalian. Tuhan memberkati. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Teruslah nyatakan kasih dan kebenaran-Mu dalam hati dan batin kami. Agar kami teguh seperti gunung batu. Tak goyah. Ribuan hinaan,
jutaan tudingan. Biarlah tak membuat kami goyah. Karena kami tahu, kami dibenarkan Tuhan. Kami dianugerahkan kehidupan oleh Tuhan sendiri. Terpuji nama Tuhan. Amin. Jemaat Elim Rantepau akan memuji Tuhan lewat persembahan pujian. Perjalanan kehidupan ini sungguh beraneka rupanya. Terkadang rasanya manis, terkadang terasa pahit. Berbahagialah kau yang bertahan hingga sampai akhirnya. Tuhan akan memberi kehidupan kekal. Berbahagialah yang menabur dengan tangis dan menuai dengan sorak-sorai. Berbahagialah yang menabur dengan air mata, pasti ia akan pulang dengan bersorak-sorai membawa berkas-berkasnya.
yang berjaya, ibarat penabur benih yang menantikan tuaiannya hingga tiba waktunya. Bahagialah kau yang bertahan hingga sampai akhirnya. Tuhan akan memberi kehidupan kekal. Berbahagialah yang menabur dengan tangis, ia akan menuai dengan sorak-sorai. Berbahagialah yang menabur dengan air mata, pasti ia akan pulang dengan bersorak-sorak, membawa berkas-berkasnya. Pasti ia akan pulang dengan bersorak-sorak, membawa berkas-berkasnya. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam akta emeritasi kedua hamba Tuhan. Saya mengundang hamba Tuhan Bapak Pendeta Musa Salusu, juga Ibu Pendeta Arsiati Kabanga untuk berdiri di depan, mungkin menghadap ke depan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti yang telah diumumkan kepada jemaat, bahwa jika tidak ada halangan, maka pada hari ini kedua hamba Tuhan Bapak Pendeta Musa Salusu dan Ibu Pendeta Arsiati Kabanga akan diemeritasi. Firman Tuhan mengatakan untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Hamba Tuhan Bapak Pendeta Musa Salusu telah 32 tahun melayani. Ibu Pendeta Arsiati Kabanga telah 30 tahun melayani sebagai pendeta gereja Toraja. Selama kurun waktu tersebut, kedua hamba Tuhan ini bersama dengan anggota jemaat dan pejabat gerejawi lainnya, oleh panggilan Allah dalam Kristus dan dengan kuasa Roh Kudus, telah melayani gereja Toraja, memimpin gereja dalam menjalankan misinya di tengah dunia sebagai peran serta gereja dalam misi Allah. Ia telah melaksanakan pembangunan tubuh Kristus. Ia telah memberitakan firman Allah serta melayangkan sakramen baptisan kudus dan perjamuan kudus. Kedua hamba Tuhan ini telah menjadi gembala dan pengajar. Mereka berbagi suka dan duka dengan jemaat, menghiburkan yang susah, menguatkan yang lemah, membalut yang terluka, mencari yang terhilang dan tersesat, serta menolong yang sakit. Mereka berdua telah menjadi teladan dalam iman. Itu dalam berjuang untuk keadilan, perdamaian dan keutuhan ciptaan, serta berjuang untuk keesaan gereja dan keesaan umat manusia, berjuang menantikan penggenapan perjanjian Allah. Pada saat ini, kedua hamba Tuhan ini akan diberi status pendeta emeritus sebagaimana yang diatur dalam tata gereja
Toraja. Kedua hamba Tuhan, Bapak Pendeta Musa Selusu, Ibu Pendeta Arsiati Kabanga, saudara berdua telah melaksanakan pelayanan yang Tuhan karuniakan kepada saudara, serta tidak lalai memberitakan maksud Tuhan kepada jemaat-jemaatnya, baik dalam memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah, maupun dalam memelihara kawanan domba Allah yang telah ditebusnya dengan darahnya, sehingga jemaat Tuhan tidak kekurangan kasih karunia dalam menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya atas nama Gereja Toraja menyatakan terima kasih atas pelayanan dan pengabdian saudara berdua. Kiranya Tuhan Kepala Gereja, yang daripadanya semua turunan di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya, dan olehnya pula saudara telah menerima jabatan pelayan sebagai pendeta, kiranya akan tetap menguatkan saudara berdua. Sebagai kesaksian saudara berdua kepada jemaat tentang perbuatan Tuhan selama saudara berdua melayani, maka jawablah pertanyaan berikut. Yakinkah engkau bahwa selama engkau melayani sebagai pendeta dalam Gereja Toraja, baik dalam suka maupun duka, engkau telah memperoleh kekuatan dan penghiburan yang berlimpah-limpah dari Yesus Kristus, Tuhan dan Kepala Gereja? Hamba Tuhan Bapak Pendeta Musa Selusu, apakah engkau yakin? Ya, dengan segenap hati saya yakin. Hamba Tuhan Ibu Pendeta Arsiati Kabanga, apakah engkau yakin? Ya, dengan sepenuh hati saya yakin. Karena saudara berdua telah melayani jemaat Tuhan dengan masa tugas pelayanan yang sesuai dengan ketentuan tata Gereja Toraja, maka pada hari ini, Minggu tanggal 10 April 2022, atas nama Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, saya menguraikan saudara dari tugas pelayanan pendeta penuh waktu dan memberikan status pendeta emeritus kepada saudara. Sertifikat emeritasi nomor 005.P3.2022. Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja menyatakan bahwa nama Pendeta Musa Selusu MTH, tempat tanggal lahir Rantepao 3 April 1958, tanggal pengurapan 28 Juli 1985 di Jemaat Bawah Karaeng Klasis Makassar. Atas pertolongan Tuhan telah menyelesaikan tugas pelayanannya sampai mencapai usia pensiun sesuai tata Gereja Toraja, sehingga pada hari ini, Minggu tanggal 10 April 2022 di Jemaat Rantepao, Klasis Rantepao, diuraikan dari tugas penuh waktu sebagai pendeta Gereja Toraja dan selanjutnya menjadi pendeta emeritus. Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja bersama seluruh warga Gereja Toraja menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas segala pengabdian dan pelayanan dalam Gereja Toraja selama 32 tahun. Tuhan yang telah memulai pekerjaan yang baik di antara kita akan meneruskannya sampai pada hari Kristus Yesus Tuhan kita. Rantepao 10 April 2022, Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Ketua Umum Pendeta Dr. Alfred Rangui MTH ditandatangani, Sekretaris Umum Pendeta Dr. Christian Tanduk MTH ditandatangani. Sertifikat emeritasi yang kedua, Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja nomor 006 P3 2022, Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja menyatakan bahwa nama Pendeta Arsiati Kabanga MTH, nama dan tempat tanggal lahir Palopo 30 Juli 1960,
tanggal pengurapan 8 Juni 1990 di Jemaat Buat Talulolo, Klasis Kesu. Atas pertolongan Tuhan, telah menyelesaikan tugas pelayanannya sampai mencapai usia pensiun sesuai tata Gereja Toraja. Sehingga pada hari ini, Minggu tanggal 10 April 2022 di Jemaat Rantepau Klasis Rantepau, diuraikan dari tugas penuh waktu sebagai pendeta Gereja Toraja dan selanjutnya menjadi pendeta emeritus. Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja bersama segenap warga Gereja Toraja menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas pengabdian dan pelayanan dalam Gereja Toraja selama 30 tahun. Tuhan yang telah memulai pekerjaan yang baik di antara kita akan meneruskannya sampai pada hari Kristus Yesus Tuhan kita. Rantepau 10 April 2022, Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Ketua Umum Pendeta Dr. Alfred Tiaranggui MTH ditandatangani, Sekretaris Umum Pendeta Dr. Christian Tanduk MTH ditandatangani. Bapak dan Ibu Pendeta boleh silakan duduk kembali. Saudara-saudara sidang jemaat, pada hari ini hamba Tuhan Bapak Pendeta Musa Selusu MTH, juga Ibu Pendeta Arsiatika Banga MTH telah diberi status pendeta emeritus. Mereka berdua telah dibebaskan dari ikatan formal dan jabatan struktural dalam jemaat klasis dan sinode. Namun tidak berarti kedua hamba Tuhan akan berhenti melayani sebagai pendeta. Karena jabatan pendeta, kedua hamba Tuhan ini berlaku seumur hidup. Dengan demikian, saudara-saudara, kehormatannya sebagai seorang pendeta juga akan tetap dipertahankan. Bahkan sebagai pendeta emeritus, ia akan terus diberdayakan, melaksanakan tanggung jawab pelayanan demi kehidupan dan pelayanan Gereja Toraja sesuai dengan kondisi dan kemampuannya dan sesuai dengan kebutuhan yang ada pada lingkup jemaat, klasis, dan sinode. Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa syukur. Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, bagimulah segala kemuliaan dan hormat dan syukur kami naikkan karena Engkau mengutus anak tunggal-Mu Tuhan kami Yesus Kristus untuk menebus kami dari dosa-dosa kami dan menyelamatkan kami. Engkau sendirilah yang memanggil, memilih dan menetapkan serta mengutus hamba-hamba-Mu memberitakan Injil kesukaan itu yang telah kami terima. Kami mengucap syukur atas pelayanan hamba-Mu, Bapak Pendeta Musa Selusu, selama bertahun-tahun, 32 tahun pelayanan hamba-Mu Ibu Pendeta Arsi selama 30 tahun dalam Gereja Toraja. Engkaulah ya Tuhan yang telah menuntun menyertai hamba-Mu berdua, sehingga mereka dapat menyelesaikan masa tugas pelayanan mereka dan hari ini memperoleh status pendeta emeritus. Tuhan, terima kasih atas pelayanan yang telah kami terima melalui kedua hamba-Mu ini. Kami berdoa, Engkau tetap menguatkan mereka, melimpahkan kasih karunia dan damai sejahtera-Mu bagi kedua hamba-Mu ini. Semua ini kami mohon di dalam nama Yesus Kristus, Gembala yang baik, Juru Selamat kami. Amin. Persembahan musik angklung dengan judul lagu Ya Tuhan Perlindunganku, dan sesudah itu masih ada solo dari Bapak Simon Dawenan.
tempat berasinganku. Umurku makin bertambah, singkatkan langkahku. Nikmat yang kekal kudus, sinari jalanku terus. Itulah jasanya Dia, sobat dari Galilea.
di tengah susah sengsara, dalam malam gelap sepi. Sobatku dan saudaraku telah jauh terjerat. Mendengar kepadaku suara yang manis merdu, itulah suaranya dia, sobat dari Galilea. Dalam perang melawan dosa, aku merasa lemah. Hampirlah ku putus asa dan runtuh imanku. Ku sujud dan berserah, imanku pun kuatlah. Itulah pertolongannya, sobat dari Galilea. Terima kasih. Terima kasih seluruh pujiannya, Tuhan dimuliakan. Terkait dengan pelayanan Sakramen Perjamuan Kudus hari Jumat Agung, saya akan bacakan formulir persiapan Perjamuan Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu depan kita akan melaksanakan Perjamuan Kudus. Tuhan Yesus menitahkan murid-muridnya untuk tetap memperingati pengorbanannya sampai ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaannya. Berdasarkan titah itu jugalah Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus demikian. Sabda Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Titah Tuhan Yesus itu yang telah dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ditujukan kepada semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Untuk itu kita juga dipanggil melaksanakan perjamuan kudus. Untuk turut mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, hendaklah kita masing-masing berbuat demikian. Yang pertama, menyadari dan mengaku dengan sungguh dosa kita di hadapan Allah, lalu menyerahkan diri kepadanya dan mengharapkan kelepasan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, meyakini dan percaya dengan sungguh bahwa Allah telah mengampuni dosa kita melalui sengsara dan kematian Tuhan Yesus. Yang ketiga, bersedia meninggalkan kepercayaan yang sia-sia dan segala perilaku yang melawan kehendak Allah, lalu dengan sungguh mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Sebaliknya saudara-saudara yang tidak mau berbuat demikian, kehadirannya mengambil bagian pada meja perjamuan Tuhan hanyalah merupakan perbuatan yang sia-sia. Firman Tuhan mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sudah itu ia makan roti dan minum anggur dari cawan itu. Karena barang siapa makan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara-saudara, itu formulir untuk mempersiapkan diri kita mengambil bagian, memenuhi undangan Tuhan dalam meja perjamuan kudus pada hari Jumat Agung mendatang. Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Panjang nian perjalanan pelayanan kedua hamba-Mu,
30 tahun lebih melayani gerejamu, Gereja Toraja. Mereka berdua seperti kami pun Tuhan. Hari ini kami semua boleh berdiri dengan teguh. Dengan sederet kelemahan, keterbatasan, dosa yang ada pada diri kami. Kami bisa berdiri kokoh, menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Karena kami tahu, kami beroleh anugerah kebenaran di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Teguhkan hati iman kami sepenuhnya Tuhan. Agar kami bersandar penuh pada pertolongan dan kemurahan Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami, pelayanan kami, hanya dalam topangan kasih karunia Tuhan. Berkati kelanjutan kehidupan kedua hamba-Mu, berkati kelanjutan pelayanan kami semua di Gereja Toraja. Jemaat Rantai Pao, di seluruh jemaat Gereja Toraja, di seluruh lingkup pelayanan Gereja Toraja. Di setiap lembaga-lembaga pelayanan, sekolah-sekolah, rumah sakit, dimanapun Bapa. Izinkan Gereja Toraja menjadi saksi Kristus dalam dunia ini. Menceritakan kebaikan Tuhan bagi banyak orang. Kami berdoa untuk semua kelanjutan kehidupan pelayanan kami bersama-sama ke depan. Engkau lawat keberadaan kehidupan seluruh jemaat-Mu Tuhan, jemaat Rantai Pao di sini. Lawat dalam segala keberadaan kehidupan mereka. Melawat setiap orang tua, setiap jeri lelah mereka, tetes keringat usaha pekerjaan mereka Tuhan berkati, sawah ladang ternak mereka Tuhan berkati. Anak cucu mereka Tuhan berkati. Perkenankan mereka boleh terus menapaki hidup ke depan dengan sebaik-baiknya di dalam topangan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di sorga atas segala pimpinan pemeliharaan-Mu. Kami berdoa untuk beberapa dari saudara-saudara kami yang sakit, yang ada dimuat dalam warta jemaat, baik dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Secara khusus juga kami ingat anak kekasih kami, Lauriana Ambun Dalipang di Rumah Sakit Laki Padada. Tuhan, untuk saudara, orang tua, anak-anak kami yang harus mendapat perawatan di rumah atau di rumah sakit. Dari tempat ini kami berdoa. Peluk mereka dengan kasih yang memulihkan Tuhan. Izinkan mereka beroleh kesembuhan. Secara khusus anak kami Ambun, izinkan dia pulih Bapa dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk pimpinan penyertaan Tuhan yang besar dalam keberadaan kehidupan kami. Teruskan pemeliharaan-Mu di tengah-tengah kehidupan seluruh anak-anak-Mu. Kami berdoa Bapa untuk sejumlah anak-anak-Mu yang Tuhan anugerahkan pertambahan usia. Baik secara pribadi maupun usia pernikahan. Ada 69 orang yang Tuhan tambahkan usia dicantumkan dalam warta jemaat. Juga salah seorang anak kami Sean Seropakidi hari ini. Sempurnakan sukacita mereka. Dalam usia yang terus bertambah. Mereka terus merasakan penyertaan pemeliharaan Tuhan. Hidup mereka menjadi hidup yang semakin berkenan kepada Tuhan. Kami ingat orang-orang tua kami Tuhan dalam usia mereka yang lanjut. Di jemaat Rantai Pao maupun mereka orang-orang tua kami dimanapun berada Tuhan. Yang juga ikut beribadah bersama kami melalui layanan virtual hari ini. Secara khusus kami ingat omanya Olga di Makassar dalam kelemahan tubuh orang tua kekasih kami. Tuhan, Engkau hadir melawat memberikan kekuatan bagi orang-orang tua kami dalam usia mereka yang lanjut. Fisik kami terbatas tapi kami tahu kasih setia Tuhan tak pernah berubah. Memberikan penguatan pemulihan bagi mereka. Kami berdoa untuk keluarga almarhum Bapak Yusuf Lotong, Nenek Chelsea. Hiburkan seluruh keluarga di tengah duka cita yang mereka alami. Dan kami berdoa untuk semua kelanjutan kehidupan kami ke depan. Pendidikan anak-anak kami. Juga persiapan perjamuan kudus Tuhan pada hari Jumat Agung dan juga peneguhan sidi. Kami doakan boleh berjalan dengan sebaik-baiknya. Sebagai bangsa kami bersyukur kondisi bangsa Indonesia bumi kami jauh lebih baik hari ini. Covid boleh lebih melandai. Tuhan terus peliharakan bumi dan bangsa kami. Pemerintah kami
Engkau anugerahkan hikmat-Mu untuk sungguh menjadi pelayan Tuhan yang setia. Diberikan hikmat Tuhan, kearifan, kebijaksanaan untuk mengambil keputusan-keputusan yang terbaik untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. Terima kasih Tuhan atas segala pimpinan pemeliharaan-Mu. Ini keberadaan kehidupan kami, ini pelayanan kami Tuhan, ini kelanjutan kehidupan kami ke depan, kelanjutan kehidupan dan pelayanan kedua hamba-Mu, Bapak Pendeta Musa Salusu, Ibu Pendeta Arsiatika Banga. Ini harapan dan doa kami untuk masa depan anak cucu kami, bumi dan bangsa kami, kehidupan kami. Ini kami Bapa. Di dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan Kepala Gereja, Tuhan yang sudah mati menebus kami. Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita bersama-sama akan mendengarkan secara berturut-turut ungkapan hati yang pertama dari Bapak Pendeta Musa Salusu, yang kedua dari Ibu Pendeta Arsiatika Banga, yang ketiga mewakili Pendeta Emeritus dari Bapak Pendeta Aji Anggui, dan yang keempat dari Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. Dan selanjutnya ada penyerahan bingkisan, yang pertama dari YPTKM dan yang kedua dari YKGT. Silakan berturut-turut. Yang pertama dari Bapak Pendeta Musa Salusu. Selamat siang Ibu Bapak semua. Yang saya hormati Ketua Umum Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Majelis Gereja Jemaat Rantepao, seluruh hadirin, warga jemaat, para undangan, semua adalah orang-orang yang saya hormati, yang terkasih dalam Tuhan. Pertama-tama saya menaikkan syukur kepada Tuhan karena atas perkenannya lah Dia memanggil saya untuk bekerja di dalam Gereja Toraja dalam jabatan pendeta. Diurapi bulan Juli tahun 1985 dan diemeritasi pada saat ini. Masa bakti sebagai pendeta hampir 37 tahun. Nakor tinggal pakai itu 5 tahun ni nak. Nakor 32 lah 37. Ya. Tapi itu soal teknis biasa aja. Syukur-syukur kepada Tuhan. Saya bisa melaksanakan tugas pelayanan sebagai pendeta karena Ia memberikan hikmat kepada saya, kesabaran kepada saya, kemampuan kepada saya untuk melakukan ini. Dan itu diberikan baik melalui pemikiran dan hati saya. Juga Tuhan hadir memberikan hikmat, memberikan motivasi, memberikan kekuatan melalui istri saya dan anak-anak saya, melalui orang-orang yang selalu berhubungan dengan saya, rekan-rekan kerja. Itulah cara Tuhan menopang saya dalam pelayanan. Selama 37 tahun, saya diberi kepercayaan oleh Tuhan di dalam Gereja Toraja
menjadi ketua majelis gereja jemaat di 3 tempat selama 11 tahun, menjadi ketua klasis Makassar selama 10 tahun, menjadi ketua wilayah 4 selama 11 tahun, kemudian 5 tahun sebagai ketua 2 di Badan Pekerja Sinode, dan 10 tahun sebagai ketua umum Badan Pekerja Sinode, dan saat ini saya diemeritasi. Saya baru menerima WA dari teman-teman pembina di UKSW dan mengatakan luar biasa jabatan emeritasi di dalam gereja, karena itu adalah suatu penghargaan bahwa telah menyelesaikan masa bakti yang Tuhan percayakan sebagai pendeta dalam secara organik. Dan ya hampir kurang 2 saya sempat baca tadi sebelum berdiri, dari 18 gereja pembina di UKSW ada 16 sudah menyampaikan ucapan selamat dan syukur bahwa bisa menjalani ini. Di samping itu juga melalui Gereja Toraja saya diberi kepercayaan untuk menjadi ketua pembina di STT Intim, dan periode itu telah selesai dan telah saya serahkan kepada gereja-gereja pendukung dan musyawarah gereja pendukung di Bali beberapa waktu yang lalu mempercayakan kelanjutan kepemimpinan pembina itu kepada Pendeta Alfred Anggui, Ketua Umum Badan Pekerja Sinode. Sebagai wakil ketua pembina di YPTKSW, ya, Salatiga, periode ini akan berakhir pada bulan November 2022, dan dengan demikian kita berharap bahwa Gereja Toraja akan melanjutkan kehadirannya di Satya Wacana sebagai gereja pembina. Itu akan disampaikan oleh pembina dari sana, dan Gereja Toraja akan mengajukan seorang calon anggota pembina untuk masa bakti 5 tahun. Ibu bapak, saya sadar dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan terlalu banyak kegagalan, terlalu banyak kekurangan, terlalu banyak kelemahan. Saya adalah seorang yang lemah, yang rapuh, yang benar-benar sebenarnya saya orang yang sangat perasaan. Saya tidak banyak berbicara. Tanggapan orang terhadap saya tidak selamanya tepat karena saya diam. Dan orang mengatakan kuat menghadapi tantangan, sebenarnya tidak kuat. Beberapa kali peristiwa baik di jemaat, di klasis, wilayah dan sinode, dan disinilah saya mau berbicara. Kalau sudah ada persoalan-persoalan yang berat saya hadapi, baik di dalam rapat-rapat, saya pamit ke kamar kecil, saya nangis di kamar mandi. Dan tidak nangis di depan banyak orang. Dan dianggap, wah kuat sekali menghadapi. Padahal saya rapuh. Pergi bersembunyi melampiaskan perasaan-perasaan saya. Rupanya istri saya juga demikian. Karena katanya waktu saya kena COVID di dalam rumah sakit, kumpullah anak-anak di rumah dan dia memberikan penguatan, kita sabar. Dia tidak tahan, dia lari ke kamar mandi juga, kasih bunyi air, dia teriak nangis. Sabak ano kana tiro anak kana tumangi. Malah membunuh tumangi. Kami memang rapuh, kami lemah, tak berdaya. Dan karena itu bisa dipahami kalau banyak kegagalan, banyak ungkapan-ungkapan yang menyakitkan, keputusan-keputusan yang tidak menyenangkan, tindakan-tindakan yang
tidak menyenangkan, yang menyakitkan. Kami berpikir atau saya berpikir mungkin baik, tapi ternyata salah. Untuk semua itu, saya secara pribadi menyampaikan permohonan maaf kepada gereja Toraja, kepada semua orang yang pernah merasa sakit, yang tersinggung, yang marah karena kata-kata saya, tindakan-tindakan saya, keputusan-keputusan saya, sikap saya. Saya hanya berprinsip sebagai ketua Badan Pekerja Sinode melaksanakan atau mengerjakan keputusan sinode. Dan ketika melaksanakan keputusan sinode, orang tidak senang saya menjadi sasaran. Tapi saya bisa memaklumi, dan orang tidak pernah menyalahkan sidang sinode, tapi menyalahkan siapa yang menjalankan keputusan sinode. Sasaran itu kepada kami. Dan saya bisa memaklumi semuanya itu. Kedua, banyak orang yang mau mengambil bagian dan saya membuka ruang. Tetapi prinsip saya ialah gereja harus bekerja sama dengan semua pihak, kepada pemerintah, kepada politisi, kepada orang-orang kaya, kepada orang-orang yang punya potensi. Gereja harus merangkul mereka bekerja. Tetapi, sekali lagi, gereja tidak boleh melekat kepada pemerintah, tidak boleh melekat kepada politisi, tidak boleh melekat kepada orang beruang, dan sebagainya. Gereja harus tetap menjaga jarak agar dapat bisa memberikan kontrol suara kenabian. Dan ini yang membuat orang tidak senang biasanya, karena saya tidak mau bergantung kepada mereka ini. Untuk itu saya mohon maaf atas banyak perasaan-perasaan yang tersinggung, yang merasa mau mengambil bahagian tetapi rasa-rasanya tidak berkesempatan. Ini permohonan maaf saya. Dan Tuhan tahu di balik hati kami ingin melakukan yang baik, tapi mungkin cara melakukan yang baik itu yang keliru. Pak Alfred telah mengemukakan bagaimana seorang hamba Tuhan yang teguh, yang kokoh karena ketergantungan kepada Tuhan. Tetapi saya merenung sepanjang khotbah, saya tidak mampu seperti itu. Saya gagal untuk itu. Syukurlah Kristus telah mengambil alih ketidakmampuan kita di atas kayu salib, kelemahan kita, ketakberdayaan kita, dan itu yang saya rasakan. Tuhan telah mengambil kelemahan saya, ketakberdayaan saya, sehingga dalam serba kekurangan saya bisa mengakhiri masa pelayanan 37 tahun. Semoga tugas-tugas ke depan ini bisa dikerjakan dengan baik, dukungan, doa, dan tetap kerjasama yang baik dengan semua pihak kita kembangkan ke depan. Baik daudo tu pandita, pira-pira pandita na kuang-kuan nai, napabang membijama to te selama pangsiun kami, buka ada dua, na apa, buka rabu solok, saudara butuka. Itu sudah menyita waktu untuk acara-acara demikian. Dan itu menjadi bagian penghiburan
Dan mudah-mudahan kerjasama yang baik suatu program besar Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Sidang Raya tahun 2024 kita gelar dengan sekali lagi mengandalkan Tuhan melalui warga gereja Toraja. Kita butuh bantuan dari semua pihak, tetapi kekuatan nomor satu ialah Tuhan bekerja melalui warga gereja Toraja, dan karena itu kita dukung bersama-sama penyelenggaraan sidang raya PG yang akan datang. Terima kasih terakhir kepada rekan-rekan kerja di Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja sejak 2006 dari Jakarta bersama dengan Pak Pendeta Bati. Pak Pendeta Bati ini memberikan inspirasi yang luar biasa kepada saya. Tapi saya tidak mampu mengikuti jejaknya. Barani ana matakku kunai. Itu Pak Bati muya pelanakan demoto kena palakuin dan apa bengang bangsa ya. Tapi memang gayanya Pak Bati luar biasa. Pak Anggi punya kepemimpinan juga menginspirasi saya. Sejak saya jadi mahasiswanya, kemudian beliau menjadi ketua sinode, saya benar-benar mendapat banyak inspirasi. Terima kasih Pak Bati, terima kasih Bapak dan Ibu Anggui. Terima kasih kepada semua rekan-rekan pendeta dalam Gereja Toraja, baik yang masih aktif maupun yang sudah emeritus. Ini juga saya tidak bisa melupakan Ibu Eri yang kadang-kadang memberikan WA kepada saya, nasihat-nasihat kepada saya. Saya biasa banyak merenung kalimat-kalimat itu dan memberikan penguatan-penguatan kepada saya. Dan semua pihak yang saya tidak bisa menyebut satu persatu, terlalu banyak peran orang untuk menjadikan saya sebagai seorang pendeta Musa Salusu, seorang Bapak Emon, seorang Nenek Pindan. Kuri semangat, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengungkapkan kata hati saya sekaitan dengan pelaksanaan ibadah emeritasi pada hari ini. Yang saya hormati Ketua Umum Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Majelis Pertimbangan Gereja Toraja, Bapak Ibu, seluruh sidang jemaat yang hadir, segenap undangan yang saya kasihi, saya banggakan di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat memasuki Minggu Prapaskah yang ke-6. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya dari lubuk hati yang dalam, pertama-tama mengungkapkan rasa syukur yang tak terlukiskan kepada Allah Tritunggal. Saya yakin dan percaya bahwa hanya oleh kasih dan anugerah-Nya lah sehingga saya diperkenankan melayani sebagai pendeta penuh waktu selama 31 tahun 8 bulan. Ya, jadi tadi juga disampaikan 30 tahun, tetapi lebih dari itu 31 tahun 8 bulan. Saya diurapi di Jemaat Buatan Lulolo pada bulan Agustus tahun 1990. Sungguh menarik dan membawa keterharuan dan kebanggaan bagi saya. Ucapan terima kasih kepada Bapak Pendeta Anggui, karena pada saat itu Bapak Pendeta Anggui sebagai Ketua Umum Badan Pekerja Sinode, dan beliaulah yang juga memimpin saya, memimpin ibadah
pengurapan saya di Jemaat Buat Talulolo. Terima kasih Bapak Pendeta Anggui dan juga Ibu yang begitu luar biasa mendampingi saya sejak dari saya mahasiswa sampai sekarang ini. Dan hari ini ibadah emeritasi saya dipimpin oleh Pendeta Alfred Anggui sebagai Ketua Umum Badan Pekerja Sinode dalam periode ini. Luar biasa, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Alfred Anggui. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi. Tahun 1990 saya diurapi di Jemaat Buat Talulolo dan 1993 oleh Badan Pekerja Sinode mengizinkan saya untuk studi di Jogja, Universitas Kristen Duta Wacana. Dan setelah saya selesai dari sana, saya masuk kampus. Mengajar sebagai dosen penuh waktu di Sekolah Teologi Gereja Toraja pada saat itu. Yang kemudian dalam proses perkembangannya menjadi Staken dan sekarang ini di IAKN. Tapi saya tidak jadi dosen lagi di sana. Tahun 2027 saya terpilih sebagai ketua umum. Ya, kalau istilah umum sebenarnya hanya Badan Pekerja Sinode. Tapi kami waktu itu masih memakai istilah umum. Tapi mudah-mudahan sekarang tidak lagi di OIG. Ketua Pengurus Pusat Persekutuan Wanita Gereja Toraja. Tahun 2007 sampai 2011. Dan 2011 saya dipercayakan oleh Tuhan untuk menjadi salah seorang ketua di Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja 2 periode sampai tahun 2021 membidangi organisasi intragerejawi Gereja Toraja. Dan dalam sidang Sinode Am yang ke-25 Oktober tahun 2021 masih dipercayakan sebagai sekretaris Majelis Pertimbangan Gereja Toraja part-time. Ya, tidak penuh waktu dari tahun 2021 sampai 2026. Luar biasa kasih Tuhan, luar biasa perkenan Tuhan. Dan karena itu saya mengungkapkan rasa terima kasih, syukur yang sedalam-dalamnya kepadanya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja dalam kerjasama dengan Jemaat Elim Rantepao yang begitu serius mempersiapkan, mendukung sampai terlaksananya pelaksanaan ibadah emeritasi kami dengan Bapak Pendeta Musa Salusu. Kami juga berterima kasih kepada Jemaat Malango, Jemaat Elim Rantepao, baik paduan suara juga vokal group dan juga solo. Demikian juga dengan majelis gereja yang hadir dari berbagai jemaat, keluarga yang hadir. Kami sungguh-sungguh berterima kasih. Doa kami, semoga semua yang terlibat dalam acara pelaksanaan ibadah emeritasi kami ini terus diberkati Tuhan, berlimpah sukacita, tuntunan dan pemeliharaan Tuhan terus dinyatakan di hari ini, besok dan seterusnya. Terima kasih juga kepada para senior kami, baik yang hadir pada saat ini. Saya ulang lagi kepada Bapak Pendeta Anggui, Ibu Anggui, Bapak Bati, juga Ibu Eri. Ya, luar biasa dukungan selama kami melaksanakan tugas panggilan pelayanan ini sebagai pendeta penuh waktu. Dan juga kepada berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu pada kesempatan ini. Tapi saya mau sebutkan pengurus pusat organisasi intragerejawi Gereja Toraja ada hadir. Ya, pengurus pusat PPGT, PWGT, Sekolah Minggu dan PKBGT. Boleh membangun kerjasama yang baik. Selama 10 tahun saya di Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. Banyak hal yang saya mau ungkapkan, tetapi waktu kita sangat terbatas. Dan saya mengakhiri kata hati saya ini lewat sebuah syair lagu. Tapi saya berharap jangan mendengar atau hati dan pikiran Bapak Ibu melekat pada suara saya yang pas-pas.
Tetapi marilah kita menyimak bersama syairnya, Betapa Hatiku Berterima Kasih. Diiringi oleh mantan mahasiswa saya, Bapak Pendeta David Tiranda. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, pakailah hidupku di dalam, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Sekian dan terima kasih. Para pendeta emeritus, ya ini permintaan dari kedua pendeta yang diemeritasi hari ini yang mewakili semua pendeta emeritus. Bapak Pendeta Aji Anggui akan ya menyampaikan beberapa hal ya sehubungan dengan proses emeritasi pada saat ini. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Bapak-bapak, ibu-ibu Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao, kedua pendeta yang beroleh status emeritus pada saat ini, dan Bapak Ibu baik yang dari Jemaat Rantepao maupun dari jemaat-jemaat yang tadi sekurang-kurangnya ada 2 dari Jemaat Malango dan dari Jemaat Elim, dan rekan-rekan pendeta emeritus yang lain. Saya juga mendengarkan tadi apa betul ada dari UKSW, yaitu saya dengar betul sudah diberi kode bahwa dari Universitas Kristen Satewacana ada juga yang hadir pada saat ini. Dan saya kira ya kalau diminta tadi bahwa saya mewakili rekan-rekan emeritus pada saat ini, pastilah kami menyambut dengan gembira kedua rekan kami. Kebetulan saudara-saudara di Gereja Toraja, khususnya di kalangan emeritus, ada namanya satu organisasi paguyuban, namanya P3GT, Persatuan Pensiunan Pengerja Gereja Toraja. Itu suatu organisasi paguyuban. Jadi yang diemeritasi sekarang ini sebenarnya bukan ketua umum atau ketua 5 ya, ketua berapa baru-baru? Ketua 5, tapi adalah emeritasi pendeta. Jadi tadi disebutkan ada usul dari Pak Ketum tadi, kalau boleh ada yang namanya
ketum emeritus. Saya kira ya itu barangkali kurang tepat. Karena ketum itu sudah diganti. Jadi padahal pendeta ini walaupun emeritasi pada saat ini, tetapi tetap mereka sebagai pendeta. Dan itu adalah kelebihannya, karena menurut tata gereja kita, pendeta ini seperti Ibu katakan tadi, ada pendeta untuk seumur hidup. Dan oleh karena itu, ya kita tetap melaksanakan, kami yang sudah berpengalaman emeritus sekarang ini, ya kita tetap melaksanakan tugas pelayanan, cuma ada batasnya. Apabila diberi kesempatan oleh majelis gereja di jemaat setempat atau tugas-tugas lain. Jadi, tak kita diolo dia buku aku tambahin ablah. Aku apa teh? Jadi itu kalau diberi, karena pelayanan di gereja itu adalah haknya ada di dalam majelis gereja. Tapi kalau ada hal-hal pribadi, misalnya mau pergi menginjil di Sabah atau di mana, ya silakan aja, tidak ada, itu hal-hal pribadi. Dan oleh karena itu ada juga keputusan dalam salah satu rapat lengkap saya kira yang lalu, pendeta yang emeritus tidak usah ditulis namanya pendeta emeritus, cukup pendeta saja, tidak usah ditaruh EM di belakang. Jadi oleh karena itu kita ini pendeta karena kita melaksanakan itu apabila walaupun sudah namanya emeritus pensiun, tapi jabatan pendeta itu tetap. Jadi yang nepeta ada ke majelis gereja sah. Kusangnya ke kutira-tira dulu inan senga susinya dulu toma perintah. Yang ada pensiun mau cama waktu kepala desa, tak ada yang bisa mewakili. Ketunjuk ke kumua, ya kamu pernah wakili toma perintah sebab pensiun siapa kumi. Tapi kalau di gereja, kalau minta gereja jemaat minta kita melayani perjamuan kudus, sah. Tak ada di gua mau pensiun mau aku teh jadi tak mau layani tapi itu. Jadi ada masing-masing aturannya. Jadi kusampai pada mentop, Pak ya teh emeritus sudah dua teh, tentu karangan nomor di kartu tanggungan biro kesejahteraan gereja Toraja. Yang tadi saya baca di warta itu 351. Mereka harus mencari uang tiap bulan 700 juta. Nah di lengan nomor tidak dua teh. Baik, karangan nomor menjadi 700 pira mereka tu, baik 710 lebih mereka. Jadi saya kira ya untunglah bahwa saya dengar tadi bahwa dia langsakan lagi asli pengiu. Jadi emeritus selama ini berhasil memperoleh biaya hidupnya dari situ. Asli pengiu namin tu anggota jemaat. Kan dia mau aturan dulu tuh, kumuanya ditambah itu pandita, kita menanggung sampai dia masa pensiun. Jadi melalui anu bersama karena pendeta gereja Toraja, jadi ya itu tanggung jawab kita bersama bahwa kita semua harus menghasilkan untuk pelayanan di dalam biro kesejahteraan gereja Toraja. Jadi terima kasih sekali lagi, selamat datang. Semoga kita semua juga rencana mengadakan pertemuan tiap bulan satu kali, tapi selama masa COVID hampir 2 tahun ini kita tidak pernah adakan lagi. Setiap tanggal 1 di Tongkonan Sangulele. Di Jusda itu dilaksanakan juga dalam kerjasama dengan Rumah Sakit Elim. Kita juga biasa mendapat pelayanan kesehatan. Dan Dr. Sempres Sakit. Nah, bengki pedampi. Nah, biasa gratis. Jadi luar biasa pemeliharaan BPS selama ini kepada para pensiunan yang kami rasakan. Semoga ini berlanjut terus agar supaya para pendeta dan para pegawai atau itu sampai kepada misalnya pelayan-pelayan, koster, tata usaha di jemaat-jemaat yang masuk dalam biro kesejahteraan gereja Toraja tidak terlalu merasa cemas apabila mereka memasuki masa pensiun. Terima kasih kepada BPS, kepada jemaat Rantepau yang telah melaksanakan hal ini, dan saya kira dalam waktu-waktu dekat masih ada lagi beberapa saudara-saudara kita yang akan juga mengalami emeritasi yang sama. Kusang Bapak Bradam to, kurang semangat tu waktu di Ben. Terima kasih ya. Demikian ungkapan hati, ungkapan kasih dari yang mewakili
Pendeta Emeritus yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Ajay Anggui. Selanjutnya, sambutan dari Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Sekretaris Umum Badan Pekerja Sinode, Bapak Pendeta Christian Tanduk. Dengan penuh kasih dan hormat menyapa kita semua yang hadir pada saat ini, khususnya orang tua kami dalam pelayanan dan juga dalam berbagai hal di mana kami berguru kepada para orang tua, kepada kakak-kakak, adik-adik dalam sepelayanan maupun dalam persekutuan juga anak-anak kami. Kita semua bersyukur pada saat ini untuk kesempatan yang luar biasa yang Tuhan karuniakan kepada kita semua. Dengan penuh kasih atas nama Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja dan tentu dalam beberapa titik tertentu mewakili seluruh jemaat-jemaat segereja Toraja dan seluruh warga gereja Toraja di 17 provinsi dan juga di Kuala Lumpur, mengucapkan terima kasih untuk pelayanan yang sungguh luar biasa yang telah diberikan oleh Bapak Pendeta Musa Salusu juga Ibu Pendeta Arsiati Kabanga. Di samping sebagai seorang pendeta, bagi kami pengurus BPS yang sekarang ini, beliau adalah guru-guru kami bersama dengan begitu banyak guru yang lain yang hadir pada saat ini juga yang mengikuti melalui Solideo Rantepao dan juga TS Channel pada saat ini. Istilah ketum emeritus tadi itu adalah sebuah kesadaran bahwa sekali ketum tetap ketum di hati kami, akan tetap menjadi guru kami, akan tetap menjadi panutan kami, dan kami tetap menantikan nasihat-nasihat dan arahan-arahan. Atas nama Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, mengucapkan terima kasih untuk pelayanan lebih dari 30 tahun yang telah diberikan oleh Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, dan kita semua yang bersama-sama pada saat ini bersyukur untuk semuanya itu. Terima kasih kepada Jemaat Rantepao yang telah bersama-sama kita semua melaksanakan emeritasi pada saat ini. Dan pada momen ini juga atas nama warga Gereja Toraja secara personal kepada Bapak Pendeta Musa Salusu dan juga Ibu Pendeta Arsi, jika selama pelayanan ada hal-hal yang menyinggung secara personal, yang menyakiti secara personal, bersamaan dengan sertifikat emeritasi yang diberikan, maka berdoalah untuk mereka semua, berdoalah juga untuk kami yang akan meneruskan pelayanan di Gereja Toraja, baik di jemaat, di klasis, di wilayah, dan juga di Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. Terima kasih atas kehadiran kita semua pada saat ini dan mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan bagi kita semua, baik dalam sepanjang acara ini, juga ketika kami menyampaikan ungkapan hati pada saat ini. Sekali lagi atas nama seluruh warga Gereja Toraja, Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, seluruh pendeta Gereja Toraja mengucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu Pendeta yang telah menyelesaikan pelayanan secara purna, dan tetap doakan kami semua, tetap dukung kami semua, dan tetap adalah Pendeta Gereja Toraja. Kusang bay pada meto, kuri sumanga, salama lako kita, solanasang. Terima kasih sambutan dari Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. Dalam hal ini telah disampaikan oleh Sekretaris Umum Bapak Pendeta Christian Tanduk. Selanjutnya secara berturut-turut ada penyerahan tanda kasih. Yang pertama dari pengurus IEPTKM, kemudian IEKGT, yang ketiga dari Yayasan IMT Gereja Toraja, dan yang keempat dari pengurus pusat PWGT. Ya, silakan secara berturut-turut dan dipersilakan Bapak Pendeta Musa Salusu dengan Ibu Pendeta Arsiati Kabanga untuk berdiri di depan. Ya, kalau masih ada yang secara pribadi nanti setelah kita ibadah, ya, atau ya ke rumah.
sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Kami dari Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale dengan Universitas Kristen Indonesia Toraja dalam kebersamaan mengangkat pelayanan di lingkup Gereja Toraja, ada sesuatu yang sangat kecil dan mungkin dari nilainya sangat-sangat tidak ada nilainya. Tetapi dalam kebersamaan ini kami mau menyatakan terima kasih kepada Bapak Musa Salusu dan Ibu Arsiati yang telah banyak melakukan banyak pembinaan sehingga lembaga pelayanan gerejawi di bidang pendidikan tinggi boleh berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Ini dari keluarga besar Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale. Dalam hal ini pembina, pengawas, pengurus, dan keluarga besar Universitas Kristen Indonesia Toraja. Dan ini di dalam mengakhiri pelayanan, ada sesuatu yang kami ingin sampaikan. Bahwa ini setelah mengakhiri pelayanan sebagai pendeta, aktif sebagai pendeta dan sudah mengakhiri pelayanan ini, kiranya waktu ini akan kita syukuri karena ini adalah kesempatan emas lagi Tuhan anugerahkan untuk kita berbuat mengangkat pelayanan bersama bagi kemuliaan Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini. Jadi secara resmi akan kami serahkan dan mudah-mudahan tidak dilihat dari nilainya, tetapi ini adalah tali kasih dan perasaan kita di dalam mengangkat pelayanan di Gereja Toraja. Shalom. Izin kami dari Yayasan Kesehatan Gereja Toraja, Rumah Sakit Elim Rantepao, dan beberapa unit-unit lainnya di bawah yayasan. Dalam hal ini mewakili Ketua Yayasan Kesehatan Gereja Toraja yang seyogyanya hadir di tempat ini, namun beliau ada pelayanan di Jakarta. Saya selaku sekretaris mewakili beliau berkenan untuk tanda kasih kepada Bapak Pendeta Musa Salusu MTH dan Ibu Pendeta Arsiati Kabanga MTH. Sedikit dari kami yayasan, seperti disampaikan juga tadi Pak Ketua YPTKM, tanda terima kasih nominal dari kami juga tidak seberapa jika dilihat dari rupiah Pak. Namun kami mengucap syukur selama beliau mengabdi bertugas melayani di Badan Pekerja Sinode Toraja. Beliau juga Pak Pendeta Musa selaku Dewan Pembina Yayasan Kesehatan Gereja Toraja. Ada banyak hal-hal, masukan, nasihat,
tugas terkait dengan Yayasan Kesehatan Gereja Toraja, sudah banyak yang dilakukan beliau kepada kami. Kami mewakili pengurus yang lain memohon maaf juga Pak bila ada sambutan kami di yayasan atau perilaku kami selama di yayasan yang kurang berkenan, yang membuat Bapak tersinggung atau hal-hal lain yang tidak berkenan. Kami memohon maaf atas itu Pak, dan kami berdoa kepada Bapak Pendeta dan Ibu kiranya selalu sehat, panjang umur, dan selalu diberkati oleh Tuhan dalam masa-masa pelayanan selanjutnya, baik itu dalam sudah emeritus. Kami memberikan sedikit ungkapan tanda terima kasih Pak secara simbolis Pak. Terima kasih Pak. Ya, demikian ungkapan hati, sambutan dan sekaligus penyerahan tanda kasih yang boleh kita jalani bersama pada kesempatan siang hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita, kami sampaikan kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan, para tamu undangan, bahwa setelah ibadah ini ada berkat Tuhan yang akan kita nikmati bersama. Bapak Ibu yang akan kembali ke rumah, ada nasi kotak yang disiapkan, dan para tamu undangan masjid gereja dan kita semua yang berkesempatan untuk boleh tinggal bersama, ada disiapkan di gedung pelayanan Jembatan Tepau. Kita akan nikmati bersama, dan doa syukur nanti kami minta kesiapan Ibu Pendeta Eri Lebang akan memimpin kita dalam doa syukur. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru, sabda Tuhan demikian. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Di badai topan dunia Tuhanlah perlindunganku. Di badai topan memia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Jemaat Tuhan, pergilah dan tetaplah teguh meski hidupmu penuh tantangan dan penderitaan. Kami siap menghadapi tantangan dan penderitaan bersama Yesus. Saudara-saudara, arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan, buka hatimu dengan penuh kesungguhan dan kerendahan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebagai nyanyian syukur kita atas ibadah yang boleh kita alami bersama pada siang hari ini, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lalu merdu malaikat
terdengar dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Yesus perlindunganku, selamat bagiku. Padanya ku percaya, Yesus kekal teguh. Biar bertabah hati ku menantikannya, sampai harinya tiba dan fajar merupa. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Untuk menerima makanan pemberian Tuhan, mari kita bersyukur. Tuhan, terima kasih untuk semua yang kami alami bersama-Mu, khususnya dalam ibadah pagi ini, ibadah Minggu Palmarum, dan ibadah emeritasi dari kedua anak-Mu, Pendeta Musa Salusu dan Pendeta Arsiati Kabangha. Kiranya Tuhan kami terus diteguhkan oleh firman-Mu, untuk berjalan ke depan bersama-Mu, melayani-Mu dalam segala bentuk yang Tuhan percayakan kepada kami. Siang ini Tuhan kami bersyukur untuk makanan dan minuman yang telah disediakan bagi kami. Kami melihatnya sebagai anugerah-Mu Tuhan, untuk mengalami persekutuan satu dengan yang lain di sekeliling makanan pemberian-Mu. Kiranya Tuhan juga dalam hidup ini kami terus melanjutkan persekutuan di sekeliling kehidupan berbagi dengan sesama kami. Demi Kristus kami bersyukur. Amin. Ya, sekali lagi disampaikan Bapak Ibu tamu undangan. Ya, silakan menuju ke gedung pelayanan Jemaat Rantai Pao. Ada tersedia hidangan untuk kita nikmati pada siang hari ini. Iya, Bapak Ibu Majelis Gereja, di tempat aja kita tutup, kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur ibadah ini telah selesai Tuhan, di mana kami dipersatukan di dalam ikatan kasih Kristus. Kami berdoa kepadamu Tuhan, bahwa ibadah emeritus kedua hamba-Mu secara lembaga, secara organisasi tata gereja Toraja sudah emeritus pensiun, tetapi engkau tetap kenakan pakaian rohani untuk menyatakan kebenaran Allah di tengah-tengah kehidupannya. Bapa di sorga, firman Tuhan yang kami sudah dengarkan melalui Bapak Pendeta, kiranya boleh mengambil hati, pikiran kami Tuhan, seluruh kehidupan kami dikuasai Tuhan oleh firman ini, sehingga dalam setiap peristiwa kehidupan kami mampu menghadirkan Yesus. Bapa di sorga, kami karuniakan dedikasi yang sungguh dalam kehidupan kami Tuhan. Memberikan waktu, tenaga, dan seluruh hidup kami. Karena di dalam setiap dimensi kehidupan kami, susah atau senang, begitu tinggi, begitu panjang, lebar, dan dalam kasih Tuhan menyertai kami. Bapa di sorga, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, kembali ke dalam kehidupan kami masing-masing. Sertai kami Tuhan, peliharakan kami dengan kasih Tuhan. Ini doa kami, syukur kami, yang kami sampaikan kepadamu selalu di dalam nama satu nama, Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih banyak.